Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga bersama saya lagi Ahmad Satria Fazur Rahman. Erigo Sport atau yang lebih dikenal dengan Erspo, badainya belum berlalu kawan-kawan. Tapi kali ini ada kabar yang baik dari Coach Justin dan juga dari channelnya Prof. Kasali ya, Prof. Renald Kasali, bahwa Erigo Sport atau Erspo yang dalam hal ini pemimpinnya atau owner dari Erspo ini, Muhammad Sadad, itu akan membuat jersey yang baru atau ya istilahnya akan membuat sebuah koreksi terhadap jersey yang dari awal itu sudah mendapatkan kritikan yang sangat tajam dan juga pedas daripada netizen dan juga para supporter sepak bola Indonesia. Bahkan kemarin itu, sangat keras ya, sangat juga deras tagar atau hashtag boycott Erspo karena gara-gara Hernanda atau yang desainer jersey tim nasional Indonesia ini ya menyenggol seorang Coach Justin, dalam hal ini menyerang personalnya Coach Justin. Nah, untuk istilah menyerang personal ini saya dapatkan juga dari pernyataan Coach Justin sendiri. Jadi beliau menganggap bahwa Hernanda telah menyerang personal dari Coach Justin meskipun ya sudah meminta maaf. Akan tetapi ini adalah pelajaran bagi banyak orang ya, pelajaran bagi semuanya, terutama brand lokal, brand asli Indonesia yang ingin memulai dan juga ingin merintis dan ingin menjadi salah satu apparel dari tim nasional Indonesia. Kabar baik ini disampaikan oleh Coach Justin di channelnya, dan ini menjadi kabar gembira yang awalnya saya tidak ingin membeli jersey dari Erspo ini karena menurut saya juga tidak ada value yang dapat menambah sesuatu bagi saya dari jersey Erspo atau jersey tim nasional Indonesia yang baru ini. Karena memang saya pun ketika sebelum launching jersey tim nasional Indonesia yang sekarang itu memiliki harapan bahwa jersey akan lebih baik lagi, apalagi yang bikin Erigo gitu loh ya. Erigo yang sudah memiliki nama, Erigo yang sudah memiliki sudah bagus di mata masyarakat, di mata para konsumen. Jadi harapan itu atau ekspektasi itu tentu tinggi. Nah, akan tetapi dengan ekspektasi yang tinggi ternyata itu membuat saya mengurungkan niat saya untuk membeli jersey dari Erspo ini. Nah, setelah mendengarkan penjelasan dan juga niat baik dan juga keinginan untuk belajar dari Sadad, maka dari itu saya kembali bersemangat, dan jika nanti hasilnya bagus, ya pasti bagus lah ya hasilnya, karena memang katanya ini akan di-approve oleh para pecinta sepak bola, terutama Coach Justin sendiri yang akan approve dari jersey timnas ini. Jadi saya pasti percaya jika nanti launching jersey yang baru ini, dan insya Allah saya pun akan membeli dan akan membuat di sini, akan membuat testimoninya lah kepada jersey yang baru tersebut. Nah, ada beberapa pelajaran yang bisa kita dapatkan dari kasus Erspo ini ya. Kasusnya adalah yang pertama, gimmick. Nah, meskipun Sadad sendiri beliau sudah mengutarakan di channelnya atau di salurannya Prof. Renald Kasali bahwa yang namanya gimmick is part of business. Jadi memang baru kali ini saya juga melihat apparel yang bekerja sama dengan timnas itu mengeluarkan gimmick-gimmick yang banyak seperti teaser di awal. Nah, tentu kan dengan gimmick yang sangat banyak ini, pastilah ekspektasi masyarakat akan tinggi. Kemudian ada beberapa foto bocoran atau leak foto, kemudian ada beberapa juga teaser yang mengundang rasa penasaran kita. Nah, itu yang membuat harapan kita atau ekspektasi kita kepada produk Erspo ini tinggi. Nah, ketika launching ternyata ekspektasi kita hancur ekspektasi kita, karena
memang desain yang diberikan oleh Erspo saat launching Erspo saat ini itu mirip dengan Singapura. Oke lah kalau mirip dengan Liverpool itu nggak terlalu bermasalah ya. Kalau misalnya mirip dengan Singapura dan mirip dengan Vietnam, itu kan akan membuat stigma negatif di para kalangan supporter dan netizen Indonesia yang ya kita sudah tahu yang namanya netizen di Indonesia itu kan keras ya. Jadi ya ini yang harus diterima oleh pihak Erspo dan ada niat baik, bagus. Nah kemudian di samping dari gimmick tadi, nah ternyata Erspo ini sudah mendapatkan tawaran di awal sebelum ke Timnas ya, sudah mendapatkan tawaran untuk menyediakan aparel bagi klub-klub lokal atau klub-klub di Liga Indonesia. Nah kan tetapi tawaran-tawaran ini ditolak dulu oleh seorang Muhammad Saddad karena beliau ingin langsung bekerja sama dengan tim nasional Indonesia. Karena kalau sudah bekerja sama dengan tim nasional Indonesia, menurut pengamatan beliau itu akan lebih mudah nanti untuk merambah ke klub-klub di Liga 1 atau Liga Indonesia. Nah menurut saya alangkah baiknya jika Muhammad Saddad ini atau Erspo ini sebelum naik langsung ke tim nasional Indonesia senior, maksud saya bekerja sama dengan tim nasional Indonesia, alangkah baiknya mencoba pasar terlebih dahulu dengan menyediakan aparel bagi atau menyediakan jersey bagi tim-tim di liga lokal, di Liga Indonesia terkhususnya. Nah, karena pengalaman itu penting, experience is very important. Nah, karena pengalaman menyediakan jersey, menyediakan perlengkapan bagi klub-klub itu sangat penting. Nah, ketika nanti sudah ke Timnas, itu kan nanti tidak akan kaget. Nah, makanya memang yang namanya tim nasional ini, apalagi jersey tim nasional itu sangat national matter gitu ya, nationality matter. Jadi betul-betul kita ingin bangga memakainya karena itu adalah peralatan perang kita di kancah internasional. Nah maka dari itu supporter pun ingin alat perang dalam hal ini perlengkapan jersey yang membuat para pemain itu nyaman, kemudian membuat para pemain itu bisa mengeluarkan seluruh potensinya dan membuat pemain itu gagah. Nah, kalau para pemain terlihat gagah di lapangan, pastikan ya secara psikologis mereka permainan mereka akan terangkat. Jika psikologis mereka terangkat karena mereka terlihat sangat gagah, sangat elegan, maka secara tidak langsung akan mampu mengangkat permainan mereka. Apalagi dengan ditopang dengan teknologi-teknologi kain yang baik, menyerap keringat yang baik, kemudian ringan, fleksibel. Nah, itu akan mengangkat performa para pemain. Nah, itu ya, ada dua hal memang yang ingin saya highlight. Yang pertama memang gimmick. Ini yang membuat ekspektasi para netizen itu tinggi. Yang kedua, itu ya menurut saya langkah yang Saddad ambil untuk langsung ke tim nasional, tidak mengambil dulu tawaran-tawaran dari klub lokal. Jika kita melihat dari aparel yang lain atau penyedia yang lain, contohnya Specs. Specs sudah memiliki nama karena Specs itu awalnya memang menyediakan bagi klub-klub di Liga Indonesia, apalagi Ortus A dan lain sebagainya. Nah, sekarang Specs dipercaya untuk menangani tim nasional futsal dan nggak pernah gagal gitu ya. Yang namanya Specs nggak pernah gagal memberikan desain terbaik bagi tim nasional futsal dan betul-betul diterima oleh masyarakat karena memang Specs sudah berpengalaman menangani perlengkapan olahraga bagi klub-klub di Liga Indonesia. Nah, menariknya Erspo ini meskipun belum pernah berpengalaman langsung mendapatkan kontrak kerjasama dengan PSSI. Nah, kontrak kerjasama yang dimiliki Erspo dengan PSSI ini fantastis nilainya sehingga memang wajar saja PSSI menerima atau mengambil Erspo untuk bekerja sama dibanding dengan 19 atau 19 kalau nggak salah 19 merek yang lain.
Dikutip dari Antara News ya, di sini disebutkan bahwa nilai kontrak dan atau kerjasama antara PSSI dengan Erspo ini bernilai 16,5 miliar rupiah. Dan ini 16,5 miliar rupiah ini bukan berupa uang langsung. 5 miliar uang tunai cash. Jadi dari 16,5 ini sebanyak 5 miliar itu cash. Kemudian produk sebesar 8,5 miliar. Serta terdapat juga nilai royalti. Nah, untuk durasi kerjasama itu baru 2 tahun terlebih dahulu. Sebenarnya PSSI ingin jangka panjang, akan tetapi ingin melihat terlebih dahulu bagaimana performa ke depannya. Jadi 2 tahun terlebih dahulu dengan opsi perpanjangan. Nah, kemudian mengapa juga PSSI menerima tawaran dari Erspo ini? Karena Erspo memberikan nilai atau value yang lebih daripada merek-merek yang lain, daripada aparel yang lain. Value-nya adalah Erspo itu menyediakan perlengkapan yang lebih dibanding yang lain. Contohnya ya apalah, misalnya contohnya jaket dan lain sebagainya, jaket sehari-hari atau kaos seperti ini, kaos polo ya, kaos jenis polo atau kaos perlengkapan lainnya. Jadi ada beberapa perlengkapan yang tidak diberikan oleh aparel yang lain, dan ini menjadi daya tarik untuk PSSI. Nah, itu kawan-kawannya. Jadi ada dua hal yang di-highlight. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran bagi aparel-aparel lokal kalau memang ingin menjadi aparel yang dibanggakan bagi netizen dan juga bagi supporter Indonesia ya kawan-kawan. Dan mudah-mudahan kasus ini itu cepat selesai dan Erspo bisa membungkam para netizen, para hater dengan memberikan yang terbaik. Karena memang jujur saja ketika Mills pertama kali muncul sebagai aparel resmi Indonesia, saya melihat downgrade yang jauh gitu. Sebelumnya kan Nike dengan warna merah emas itu, and I think it was the best Indonesian jersey ever setelah yang 2010. Jadi posisi pertama aparel favorit saya sebelum ke Mills kemarin itu adalah Nike tahun 2010 ketika Indonesia menjadi tuan rumah AFF, dan saat itu juga kalah di AFF oleh Malaysia, tapi that is one of the best Indonesian jersey. Kemudian tempat kedua itu didapati oleh masih Nike sebelum ada Mills ya. Nike yang warna emas itu nomornya ya, yang waktu itu juga kita dibantai di kualifikasi Piala Dunia. Nah, tapi ketika Mills muncul di awal, itu saya melihat wow, very simple gitu ya. Ini sangat-sangat simple, apalagi ketika melihat jersey yang kedua hijau saya agak kurang suka. Saya lebih suka yang ketiganya. Nah, akan tetapi ketika Mills mengeluarkan produk yang kedua, nah untuk kali kedua, itu I really fall in love. Ya, I fell in love in Mills jersey, apalagi yang merah itu ya, jersey kandang yang warna merah itu, yang membuat jersey tersebut adalah jersey the best, mengalahkan versi yang 2010 itu ya, AFF 2010. Jadi Mills kemarin yang terbaik, masih yang terbaik menurut saya. Nah, mudah-mudahan saja Erspo nanti ketika mengeluarkan jersey itu menggeser posisi Mills di hati saya, sehingga Erspo ini bisa menggeser posisi Mills dan menjadi nomor 1 di hati saya. Dan penilaian saya ini bersifat subjektif kawan-kawan ya. Jadi memang yang namanya suka atau tidak suka terhadap desain atau sebuah produk itu memang sangat subjektif. Ada tendensi di sana suka atau tidak suka. Tapi dalam hal ini saya yakin Erspo akan memberikan yang terbaik bersama Sadad. Saya Ahmad Satria Fazlur Rahman. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like, share, kemudian komentar di bawah. Mari kita berdiskusi di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe bagi Anda yang baru saja mampir di channel ini. Saya Ahmad Satria Fazlur Rahman kembali undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.